Di sini saya akan menjelaskan biografi dari Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah memiliki nama lengkap Taqi al-Din Ahmad bin Abdul al-Halim bin Abdul Salam bin Taimiyah. Ia lahir di Haran pada tanggal 22 Januari tahun 1263 Masehi atau pada tanggal 10 Rabiul Awal tahun 661 Hijriah. Ayahnya, Abdul Halim, pamannya Fahruddin, dan kakeknya Maiduddin merupakan ulama besar dari mazhab Hambali. Keluarganya mengungsi dari tempat kelahirannya tahun 1262 Masehi, menjelang kedatangan pasukan Mongol dan mengungsi di Damaskus. Saat itu ia berusia 7 tahun. Ibnu Taimiyah menyelesaikan pendidikannya dalam bidang jurisprudensi atau fikih, hadis Nabi, tafsir Al-Quran, matematika, dan filsafat pada usia yang sangat muda. Di antara gurunya adalah Syamsuddin al-Maqdisi, Ibnu al-Yus, Al-Kamal bin Abdul Majid, Yahya bin al-Syairafi, Ahmad bin Abu al-Khair, dan yang lainnya. Tradisi lingkungan keilmuan yang baik ditunjang dengan kejeniusannya telah mengantarkan beliau menjadi ahli dalam tafsir, hadis, fikih, matematika, dan filsafat dalam usia masih belasan tahun. Selain itu, beliau terkenal sebagai penulis, orator, dan sekaligus pemimpin perang yang handal. Pada masa mudanya, ia mengungsi karena penyerbuan suku Mongol dan tiba di Damaskus bersama orang tuanya pada tahun 1268 Masehi. Pada waktu itu ia hampir berusia 6 tahun. Pada tahun 1282 Masehi, ketika ayahnya meninggal, Ibnu Taimiyah menggantikan kedudukan sang ayah sebagai guru besar hukum Hambali dan memangku jabatan ini selama 17 tahun. Selanjutnya adalah pemikiran Ibnu Taimiyah. Yang pertama yaitu mengenai kompensasi dan harga. Konsep Ibnu Taimiyah tentang kompensasi yang adil atau iwad almis dan harga yang adil atau saman almis tidaklah sama. Kompensasi yang adil adalah penggantian sepadan yang merupakan nilai harga yang setara dari sebuah benda menurut adat kebiasaan. Kompensasi yang setara diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara tanpa ada tambahan dan pengurangan penggunaan kata kompensasi yang adil setara untuk membongkar masalah moral atau kewajiban hukum berkaitan dengan barang-barang, dan bukan merupakan kasus nilai tukar, tetapi sebagai kompensasi atau pelaksanaan sebuah kewajiban. Sedangkan harga yang adil adalah nilai harga di mana orang-orang menjual barangnya dapat diterima secara umum, sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual itu ataupun barang yang sejenis lainnya di tempat dan waktu tertentu. Keadilan yang dikehendaki oleh Ibnu Taimiyah berhubungan dengan prinsip la doror, atau tidak melukai dan merugikan orang lain sehingga dalam berbuat adil akan mencegah terjadinya tindak kezoliman. Harga yang setara menurut Ibnu Taimiyah adalah harga baku, di mana penduduk menjual barang-barang mereka dan secara umum diterima sebagai sesuatu yang setara. Dengan itu, untuk barang yang sama pada waktu dan tempat yang khusus. Yang kedua, keuntungan yang setara atau adil. Ibnu Taimiyah menganjurkan penjual berhak memperoleh keuntungan yang diterima secara umum atau al-rif al-makruf tanpa merusak kepentingannya dan kepentingan pelanggannya. Keuntungan yang adil adalah keuntungan yang normal secara umum diperoleh dari berbagai macam model perdagangan tanpa saling merugikan. Ia tidak menyetujui tingkat dasar keuntungan yang tidak biasa, bersifat eksploitatif, atau situasi di mana masyarakat tak mengambil peduli pada kondisi pasar yang ada. Ia juga berpendapat bahwa seseorang yang memperoleh barang untuk menghasilkan pendapatan dan memperdagangkannya diperbolehkan melakukan itu, tetapi dia tidak boleh menarik ongkos dari orang yang membutuhkan untuk meraih keuntungan yang ketimbang biasanya, dan meningkatkan harganya bagi orang yang sangat membutuhkan. Mekanisme pasar. Ibnu Taimiyah memiliki pandangan yang jernih bagaimana dalam sebuah pasar bebas harga dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran. Ia berkata, naik dan turunnya harga tidak selalu berkait dengan kezaliman yang dilakukan seseorang. Sesekali alasannya adalah adanya kekurangan dalam produksi atau penurunan impor dari barang-barang yang diminta. Jadi, jika membutuhkan peningkatan jumlah barang, sementara kemampuannya menurun, harga dengan sendirinya akan naik. Di sisi lain, jika kemampuan penyediaan barang meningkat dan permintaannya turun, harga akan turun. Kelangkaan dan kelimpahan tidak mesti diakibatkan oleh perbuatan seseorang.
bisa saja berkaitan dengan sebab yang tidak melibatkan ketidakadilan atau sesekali bisa juga disebabkan ketidakadilan. 4. Regulasi harga. Ibnu Taimiyah membedakan dua tipe penetapan harga, yaitu tidak adil dan tidak sah, yang artinya memaksa penduduk menjual barang-barang dagangan tanpa dasar kewajiban untuk menjual. Merupakan tindakan yang tidak adil dan ketidakadilan itu dilarang. Kebijakan yang kedua yaitu adil dan sah. Saat pemerintah memaksa seorang menjual barang-barangnya pada barang yang jujur jika penduduk sangat membutuhkannya. Uang dan kebijakan moneter. Fungsi uang menurut Ibnu Taimiyah sebagai alat tukar dan alat ukur dari nilai suatu benda. Melalui uang itu, dari sejumlah benda diketahui nilainya. Mengenai kebijakan moneter, Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa pemerintah harus mencetak uang yang sesuai dengan nilai transaksi yang adil dari masyarakat, tanpa keterlibatan kezaliman, dan juga para penguasa hendaknya jangan mempelopori bisnis mata uang dengan membeli tembaga kemudian mencetaknya menjadi mata uang koin. Bahkan pemerintah harus mencetak mata uang dengan harga yang sebenarnya tanpa bertujuan mencari keuntungan apapun dari pencetaknya agar kesejahteraan publik terjamin. Yang keenam adalah kerjasama. Ibnu Taimiyah membagi kegiatan transaksi dan juga kegiatan ekonomi lainnya menjadi dua kategori. Untuk yang pertama adalah transaksi menurut asas keadilan, dan itu dibagi lagi menjadi dua. Untuk yang pertama adalah asas melalui pertukaran dan juga asas transaksi melalui kerjasama dan juga kepemilikan. Untuk transaksi yang kedua adalah transaksi yang berpijak pada asas kedermawaan dan juga manfaat. Yang ketujuh adalah kebijakan ekonomi. Menurut Ibnu Taimiyah, sebuah negara harus melakukan intervensi terhadap suatu individual demi kepentingan yang lebih luas. Contohnya yaitu dengan menghapus kemiskinan pada sebuah negara tersebut. Yang ketujuh adalah kebijakan ekonomi. Menurut Ibnu Taimiyah, sebuah negara harus melakukan intervensi terhadap suatu individual demi kepentingan yang lebih besar. Contohnya dengan menghapus kemiskinan yang ada pada negara tersebut. Yang kedelapan adalah institusi hisab, di mana tujuan dari pemerintah yaitu untuk membedakan mana yang benar dan juga mana yang buruk pada wilayah tertentu. Dengan menggunakan lembaga tersebut, pemerintah dapat mengontrol kegiatan ekonomi dan juga perdagangan. Yang kesembilan adalah tentang keuangan publik, di mana menurut Ibnu Taimiyah adalah tentang anggaran belanja yang lebih lengkap daripada penerimaan. Untuk penerimaan tersebut dibagi menjadi tiga, yaitu adalah sodaqoh, fa'i, dan juga ghanimah. Selanjutnya itu ada karya-karya Ibnu Taimiyah. Yang pertama itu ada Al-Hizbah fi Al-Islam atau lembaga hizbah dalam Islam. Jadi itu tuh membahas tentang pasar dan intervensi pemerintah dalam kehidupan ekonomi. Terus yang kedua itu ada Al-Syasyah Al-Syariyah fi Islah Al-Ra'i wa Al-Ra'iyah atau hukum publik dan privat dalam Islam. Jadi itu tuh membahas masalah pendapatan dan pembiayaan publik. Terus yang ketiga itu ada Majmu' Fatwa Syai' al-Islam. Jadi itu tuh isinya mengenai akidah, tauhid, fikih, ushul hadis, dan tafsir. Nah, kitab itu tuh terdiri dari 37 jilid. Masing-masing jilidnya itu memuat lebih dari 200 halaman. Nah, Majmu' al-Fatwa itu adalah tanya jawab mengenai hukum-hukum fikih dan berbagai persoalan keagamaan lainnya. Tak hanya itu aja, jadi itu ada isi lagi itu yang berisi surat-surat kepada sahabat-sahabat Ibnu Taimiyah dan juga kepada para penguasa. Tetapi tulisan itu tuh tidak akan mengeksplorasi ke seluruh isi kitabnya. Jadi tuh dia tuh lebih fokus pada masalah jihad yang Ibnu Taimiyah itu anggap sebagai kewajiban yang udah diterapkan di dalam Al-Quran dan hadis atau sunnah. Nah, selanjutnya itu ada kesimpulannya. Jadi itu kesimpulannya itu Ibnu Taimiyah itu bukanlah seorang teoritis murni, juga bukan ahli sejarah ekonomi murni. Nah, melainkan tuh dia itu
seorang dokter praktik yang mendiagnosa penyakit dan memberikan resep untuk mengobati, seperti halnya dalam regulasi harga. Nah, selanjutnya itu menurut Ibnu Taimiyah itu penetapan harga oleh pemerintah menurut dia itu baik, tapi tidak bersifat absolut. Karena sebenarnya harga ditetapkan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Lain halnya apabila kenaikan harga terjadi akibat ketidakadilan mekanisme pasar, maka pemerintah boleh ikut campur dalam menetapkan harga. Dan selanjutnya itu ada dua istilah yang sering ada dalam pembahasan Ibnu Taimiyah itu tentang masalah harga, yaitu ada kompensasi yang setara, diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara, dan itulah esensi dari keadilan, dan harga yang setara. Nah, Ibnu Taimiyah itu membedakan dua jenis harga, yaitu yang pertama itu ada harga yang tak adil atau terlarang, dan juga harga yang adil atau disukai. Nah, harga yang setara itu sebagai harga yang adil. Jadi dua kata adil dan setara itu digunakan saling mengganti. Nah, untuk mewujudkan kepentingannya itu perlu dibentuknya institusi hizbah dengan tujuan melindungi kepentingan pembeli dan penjual. Kajian pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah itu menunjukkan kedewasaannya dalam berpikir tentang masalah ekonomi dan keseriusannya terhadap keadilan mengenai kebijakan yang terkait dengan masalah ekonomi.